kami dari kelompok 10 dari Prodi Farmasi, kami akan mempresentasikan video edukasi mengenai nutrasetikal untuk hiperkolesterol dan obesitas. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah nutrasetikal dan kosmetologi yang diampu oleh Bapak Apoteker Bayu Nuryanto, Magister Farmasi. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan! Hiperkolesterol dan obesitas merupakan dua kondisi penyakit metabolik yang saat ini menjadi masalah kesehatan utama di dunia. Hiperkolesterol sendiri adalah keadaan meningkatnya kadar kolesterol dalam darah, terutama kolesterol LDL atau low density lipoprotein yang dikenal sebagai kolesterol jahat. Sedangkan obesitas adalah kondisi penumpukan lemak berlebih dalam tubuh yang biasanya diukur melalui indeks massa tubuh atau IMT lebih dari sama dengan 30 kg per meter persegi. Penyebabnya, konsumsi makanan tinggi lemak jenuh seperti gorengan, santan, dan daging berlemak dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Makanan yang mengandung lemak trans seperti makanan cepat saji dan produk olahan juga berperan sangat besar. Asupan gula yang berlebihan dari minuman manis dan makanan penutup, serta konsumsi karbohidrat olahan seperti nasi putih dan roti putih dalam jumlah yang berlebihan yang dapat memicu terjadinya obesitas. Gaya hidup yang kurang aktivitas fisik, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, kurang tidur, serta stres kronis semakin memperparah kondisi tersebut. Hiperkolesterol terjadi ketika asupan lemak yang tinggi menyebabkan peningkatan kadar LDL dalam darah. LDL ini kemudian masuk ke dalam dinding pembuluh darah dan mengalami oksidasi yang memicu respon inflamasi. Sel-sel imun seperti makrofag akan memakan LDL teroksidasi tersebut dan membentuk foam cell yang lama-kelamaan berkembang menjadi plak aterosklerotik dan menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Sementara itu, obesitas terjadi akibat ketidakseimbangan antara energi yang masuk dan energi yang digunakan. Kelebihan energi disimpan dalam bentuk trigliserida di jaringan adiposa, sehingga sel lemak membesar dan terus bertambah jumlahnya. Kondisi ini memicu resistensi insulin dan inflamasi kronis yang berkontribusi terhadap gangguan metabolisme, termasuk peningkatan kadar kolesterol. Maka, untuk pencegahan hiperkolesterol dan obesitas dapat digunakan konsep nutrasetikal, yaitu zat atau produk yang berasal dari makanan namun memiliki manfaat kesehatan termasuk dalam pencegahan dan pengobatan penyakit. Salah satu produk nutrasetikal yang digunakan untuk mencegah hiperkolesterol dan obesitas dapat menggunakan bawang putih atau Amylum sativum yang mengandung senyawa aktif seperti alecin. Bawang putih bekerja dengan cara menghambat enzim HMG-CoA reduktase, yaitu enzim yang berperan dalam sintesis kolesterol di hati. Selain itu, bawang putih memiliki efek antioksidan yang dapat mencegah oksidasi LDL serta efek antiinflamasi dan kemampuan menghambat agregasi trombosit sehingga dapat mengurangi risiko pembentukan plak aterosklerosis. Perlu diperhatikan bahwa nutrasetikal hanya sebagai ajuvan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan terapi yang lebih poten menggunakan obat sintesis simvastatin. Simvastatin termasuk dalam golongan statin yang bekerja dengan cara menghambat enzim HMG-CoA reduktase di hati, sehingga menurunkan produksi kolesterol. Selain itu, simvastatin meningkatkan jumlah reseptor LDL di hati yang menyebabkan lebih banyak LDL ditarik dari sirkulasi darah. Hasilnya adalah penurunan kadar LDL secara signifikan, penurunan trigliserida, serta sedikit peningkatan HDL. Pada umumnya, penggunaan nutrasetikal dan otosintesis dapat dikombinasikan dalam waktu penggunaan dan dosis yang tepat akan menghasilkan efek terapi yang lebih kuat. Kombinasi antara bawang putih dan simvastatin memberikan efek sinergis dalam menurunkan kadar kolesterol. Bawang putih 2 siung ditambahkan dengan obat simvastatin 10 mg. Bawang putih diminum 1-2 jam setelah meminum obat simvastatin dan obat tersebut diminum pada malam hari setelah makan. Simvastatin berperan utama dalam menekan produksi kolesterol di hati, sedangkan bawang putih menambahkan efek penurunan kolesterol sekaligus memberikan perlindungan tambahan melalui aktivitas antioksidan dan antiinflamasi. Kombinasi ini tidak hanya menurunkan kadar LDL secara lebih optimal, tetapi juga membantu mencegah oksidasi LDL dan memperbaiki fungsi endotel pembuluh darah. Selain terapi farmakologis dan nutrasetikal, penerapan pola makan sehat dan gaya hidup yang baik tetap menjadi kunci utama dalam pencegahan dan penanganan hiperkolesterol serta obesitas. Pola makan yang dianjurkan meliputi konsumsi makanan tinggi serat seperti sayur, buah, dan oat, serta lemak sehat dari ikan, kacang-kacangan, dan alpukat. Sumber protein sebaiknya berasal dari bahan rendah lemak seperti ayam kupat kulit, tahu, dan tempe. Sebaliknya, konsumsi makanan tinggi lemak jenuh, gorengan, gula, dan makanan cepat saji perlu dibatasi. Selain itu, penting untuk menjaga pola makan teratur, mengontrol porsi, serta menghindari makanan berlebihan, terutama pada malam hari. Aktivitas fisik secara rutin, tidur yang cukup, dan pengelolaan stres juga sangat berperan dalam mencegah kesehatan dan metabolik. Mulai dari sekarang, jaga kesehatanmu karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati.